Trihitakarana merupakan suatu konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antar sesama bisa hidup secara rukun dan damai. Trihitakarana adalah ajaran filosofi agama Hindu yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adat di Bali. Trihitakarana terdiri dari 3 kata, yaitu Tri berarti 3, Hita berarti sejahtera, dan Karana berarti penyebab. Sehingga, secara keseluruhan, Trihitakarana memiliki pengertian 3 penyebab kebahagiaan yang dapat dicapai dengan menjaga keharmonisan antar ketiga unsur, yaitu unsur parahyangan atau Tuhan, pawongan atau manusia, dan palemahan atau lingkungan. Parahyangan, manusia dengan Tuhan. Parahyangan merupakan hubungan manusia dengan Tuhan yang menegaskan bahwa kita harus selalu sujud bakti kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Di dalam ajaran agama Hindu, dapat diwujudkan dengan dewayatnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan para dewa-dewa. Menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, berarti kita harus selalu berada di dalam jalannya, menjauhi larangannya, dan selalu rajin sembahyang untuk mengucap syukur atas segala berkah maupun meminta petunjuk atas kesulitan yang sedang kita hadapi. Contoh implementasi konsep parahyangan di kehidupan sehari-hari di antara lain melaksanakan trisandhya 3 kali sehari, melaksanakan yatnya sesa setelah masak, melakukan meditasi, membersihkan tempat ibadah, mendengarkan dharma wacana, terlibat dalam persiapan piodalan, ikut serta gotong royong di pura, serta membaca kitab suci. Pawongan, manusia dengan sesama. Pawongan merupakan hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam artian, pawongan bermakna kita harus bisa menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Dalam menjaga keharmonisan ini, salah satu sikap yang bisa kita ambil adalah menghindari sikap saling membeda-bedakan berdasarkan derajat, agama, maupun suku. Sebagai makhluk sosial, pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga perlu menjaga harmoni dengan sesama. Dengan cara, yang pertama, mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan sekecil pun. Yang kedua, memohon maaf jika berbuat salah. Yang ketiga, tidak iri hati atas keberhasilan orang lain. Dan yang keempat, tidak dendam kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Kehidupan sosial berlandaskan konsep pawongan, menekankan pada prinsip tatwamasi. Secara harfiah, dalam bahasa Sanskerta, tat berarti itu atau ia, tuam berarti kamu, dan asi berarti adalah. Dengan demikian, tatuam asi secara keseluruhan berarti ia adalah kamu, atau saya adalah kamu. Dalam konteks itu, menolong orang lain sesungguhnya adalah menolong diri sendiri. Sebaliknya, menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Contoh implementasi pawongan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, menjaga hubungan baik dengan setiap orang. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap saling membantu di antara sesama. Palemahan, manusia dengan lingkungan. Bencana alam semakin hari semakin naik daun. Tanah longsor, banjir, kekeringan, pencemaran laut, seringkali mengisi berita harian yang tak kunjung usai. Dari masa ke masa, alasannya nyaris sama, yaitu penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Di manakah kesadaran manusia akan pelestarian alam? Konsep palemahan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Alam adalah tempat di mana kita berdiri dan menghirup udara.
tempat di mana kita tinggal dan bergerak secara leluasa. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika alam tak lagi bersahabat menampakkan kemurkaannya. Tentunya akan muncul banyak bencana. Oleh sebab itu, konsep pelemahan hadir untuk menumbuhkan kesadaran diri betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Umat Hindu percaya, ketika kita memberi pelayanan kepada alam semesta, maka alam semesta akan memberi pelayanan terbaiknya kepada kita. Contohnya, bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia sendiri, seperti penebangan hutan secara liar yang menyebabkan tanah longsor serta banjir. Namun, begitu sebaliknya, ketika kita menjaga lingkungan alam seperti melakukan penghijauan terhadap lingkungan, tentu pohon-pohon yang kita tanam akan memberikan oksigen yang kita butuhkan, serta membantu menyaring polusi-polusi udara. Contoh implementasi pelemahan di kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menyiram tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, marilah kita tanamkan konsep ajaran Trihitakarana dalam diri kita, dimulai dengan selalu sujud bakti kepada Tuhan, menghargai lingkungan dan bersahabat dengan alam, serta selalu menjaga keharmonisan dengan sesama.